Teori belajar humanistik merupakan salah satu teori belajar yang paling abstrak di antara teori belajar yang ada, karena teori ini lebih banyak membicarakan gagasan tentang belajar yang paling ideal daripada memperhatikan apa yang bisa dilakukan dalam keseharian. Teori belajar humanistik memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Belajar dalam teori humanistik dikatakan berhasil jika peserta didik bisa memahami lingkungan dan dirinya sendiri atau mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya, ada beberapa contoh pengaplikasian teori humanistik. Yang pertama, pendidikan terbuka, yaitu proses pendidikan yang memberi kesempatan murid untuk bisa bergerak secara bebas. Tempatnya yaitu di sekitar kelas dan aktivitas belajarnya yang dipilih mereka sendiri. Ciri-ciri tipe pembelajaran ini yaitu murid bekerja secara sendiri ataupun dengan kelompok kecil. Selanjutnya yang kedua, belajar kooperatif, yaitu untuk meningkatkan dorongan prestasi murid diperlukan pondasi yang baik. Tipe pembelajaran kooperatif memiliki 3 karakteristik. Yang selanjutnya, yang ketiga, belajar yang terpusat pada siswa, yaitu penempatan peserta didik dengan strategi secara aktif dan mandiri, dan bisa bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan siswa. Harapan dari pembelajaran ini yaitu siswa dapat mengembangkan keterampilan, berpikir secara kreatif, dan juga sistem dukungan sosial bagi pembelajaran siswa. Siswa juga harus bisa menentukan gaya belajar yang menurutnya efektif. Selanjutnya yang keempat, pembelajaran mandiri, yaitu murid dituntut menjadi subjek yang merancang, mengontrol, mengatur, dan bertanggung jawab atas kegiatan mereka sendiri. Subjek dan metode instruksional tidak digantungkan dalam proses ini. Perspektif tokoh-tokoh teori humanistik. Yang pertama, Abraham Maslow. Teori humanistik dari Maslow dalam dunia pendidikan memfokuskan pada konsep diri anak. Jika peserta didik mempunyai konsep diri yang baik, maka peserta didik akan berperilaku baik pula. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, Krusloggers, seorang ahli psikologi humanistik yang gagasannya berpengaruh terhadap praktek psikologi di semua bidang, baik pendidikan dan bidang klinis. Menurut Rogers, pengetahuan dan juga penghargaan tentang diri sendiri dibentuk melalui bermacam-macam pengalaman individu itu sendiri dengan lingkungannya. Teori Rogers didasarkan pada kecenderungan aktualisasi sebagai motivasi. Yang ketiga, Arthur Chambers. Menurut Arthur, perilaku seorang yang kurang baik terhadap kita terjadi karena kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, sebagaimana akibat dari adanya sesuatu yang lain, yang lebih memuaskan dan lebih menarik perhatian mereka. Ada beberapa kelebihan dari teori humanistik. Yang pertama, teori humanistik lebih cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan karakter. Yang kedua, implementasi. Teori humanistik lebih memprioritaskan proses daripada hasil. Oleh sebab itu, implementasi teori ini dikatakan berhasil apabila peserta didik bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Indikatornya, peserta didik bergairah dan bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Yang ketiga, teori humanistik mengharapkan peserta didik mampu menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat siapapun, dan mengatur dirinya sendiri secara bertanggung jawab. Yang keempat, teori humanistik mensupport pendidik lebih mengenali kondisi potensi peserta didiknya. Yang terakhir, teori humanistik mengedepankan aspek memanusiakan manusia dan membentuk karakter, karena model teori ini bersifat pengembangan diri dari berbagai aspek, mulai aspek emosional, aspek sosial, aspek mental, dan aspek keterampilan. Yang terakhir, ada kekurangan teori humanistik. Yang pertama, peserta didik kurang menyadari dan kurang memahami akan potensi dirinya yang berdampak ketertinggalan dalam proses belajar. Yang kedua,
Peserta didik yang tidak aktif akan berdampak pada dirinya sendiri dalam belajar. Yang terakhir, kedudukan pendidik sebagai fasilitator dalam teori ini kurang cocok diterapkan bagi peserta didik, terutama bagi peserta didik yang pasif. Ia akan malu dan takut bertanya kepada pendidiknya.